Ya bunayya aqimis shalah la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Jadi kesimpulan dari yang saya sampaikan tadi, masalah rumah tangga sangat penting. Kini mulai awak masuk ke kaji nak dibawa pulang lain. Judulnya tadi rumah tangga awak, rumah tangga Rasulullah. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rumah tangga Rasulullah itu digambarkan baiti. Nah, pandai itu menyambung baiti. Dan nanti rumah tangga ambo adalah sarugo. Itu bukan hadis nggak hadis itu loh. Tapi itulah gambaran berbahagianya rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah pun uswah hasanah dalam rumah tangga. Jadi awak dan sembahyang semeniru Rasulullah. Dan cara bau dua, cara mandi saja yang meniru Rasulullah. Di rumah tangga pun awak harus meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bantu rumah tangga Rasulullah tentu tanya mana lain. Kini saudara awak jawab yang tadi bantu rumah tangga Rasulullah. Kini kok awak lah hidup di media sosial. Lama cari HP seorang mama tak mudah jadi ada yang mau deko mencari ada yang mau deko apalagi sekolah nak tahu lah sibuk belajar semuanya dari ini belajar swasta itu ini dan namanya jam main mobil ada maunya deh. Nah NDC tahu juga apalagi cucu itu. Ya nek cucu lo gitu ya, ini tak ada tahu nak. Jadi awak lah sibuk di media sosial, kau lah sibuk di orang lain, lah sibuk pakaro negara orang, lah sibuk pakaro negara, pakaro presiden, bupati, wali kota. Tapi kadang awak lupa di masalah keluarga awak, kau bahaya media sosial awak. Lah sibuk di orang lain, lupa di rumah tangga, awak surang. Kadang lah sibuk di cara mak ustaz itu. Perbedaan ustaz itu beda-beda pendapat dalam masalah ini. Itulah sibuk waktu itu. Tapi rumah tangga awak lupa. Kok jadi masalah ini? Jadi rumah tangga Rasulullah itu adalah tauladan awak. Yang pertama kali rumah tangga Rasulullah itu adalah rumah tangga tauladan. Contoh dia awak bantu rumah tangga Rasulullah itu. Dapat dalam hadis kana Rasulullah fi mihnati ahlihi. Karajo Nabi Muhammad tu di rumahnya adalah membantu orang rumahnya. Kalau dia awak minta bayang karajo Nabi itu semayang, berdua sampai tahajud, sampai duha itu minta bayang dia karajo Nabi. Tidak. Kalau semayang itu 5 menit, 10 menit. Kalau sembahyang wajib, kalau sembahyang sunat mungkin dia langsung. Jadi Rasulullah di rumah itu keragunya menolong orang rumahnya. Ada yang menyambungnya menolong memasak, menolong termasuk mandai terumpa rusak. Maka kalau dikaji dalam fikih, kalau orang mengaji di mus, takkan ada beda kaji kita. Memasak itu kan kewajiban apa-apa. Mencuci piring itu di pada apa-apa. Mengalih menyapu rumah kewajiban apa-apa. Ambil rumah itu di pada apa. Nyekolah anak kewajiban apa-apa. Kali model itu bu ya. Ya, nak rajin masak apa ya? Tidak. Rajin mencuci, kan bapak rajin tak. Rajin maidang, dah ada dapur rumah. Tak dulu, makan ini ada guna. Tak dulu. Tapi kalau dalam agama, sebenarnya kewajiban itu sama dengan
masak ini, apa yang nak masak nasi kau balik makan apa yang wajib minum anak ibu-ibu. Ya lah itu. Enggak, dosa. Dosa doanya kewajiban apa? Kewajiban ibu-ibu kau cie senyo. Anak cie itu patuh kapak. Kau disuruh pak masak nasi, cuci piring, buat teh, kopi buat. Cie itu kewajiban ibu-ibu patuh bapak. Kalau kami itu bapak nak paling, kita babinyi namanya nak bapak ini. Tidak masuk dulu itu, kurang pula biar berdua dulu. Jadi yang ingin Wak sampaikan Pak, Rasulullah itu adalah orang yang karajonya di rumah sama dengan karajo bininya. Banyak menolong bininya sama karajo bininya. Koko rumah tangga Rasulullah SAW. Tak mungkin Nabi Muhammad itu akan jadi tauladan kalau di rumah tangga sendiri tidak bisa menjadi tauladan. Kalau seorang bapak tidak bisa menjadi tauladan di rumah tangga, anak pun tidak akan bisa menghormati ibunya kalau bapak tidak hormat kamar. Kok kaji nambahin ke kami bapak? Kok Rasulullah dalam rumah tangga? Bahkan Rasulullah itulah sama-sama dengar dalam ceramah-ceramah dari dulu. Kalau Rasulullah pulang malam, tak dibukaan Aisyah pintu Nabi di mana loh? Pintu rumah dijanjang. Kalau apa-apa wak, tak baca wak, balik mana itu? Nah. Nabi Muhammad datang ke rumah sudah sembahyang subuh, ditanya ke Aisyah, dia tu nak dimakan pagi kau, ada parisan dah do. Aku puasa, tu jawapan Nabi. Kalau apa-apa kini tak do lah do atau kurang garapnya kira-kira bah. Bagainya. Berapa? Iya Pak. Bapak tak mengaku ibu nak terlepas karena sorok tu tak ada Pak. Aku belang belajar apa? Jadi awak mengikuti Rasulullah SAW itu sampai ke masalah rumah tangga. Mungkin salah moko cara sembahyang awak lah cara Nabi, cara berdoa lah cara Nabi, tapi baca awak berumah tangga pun harus mengikuti Nabi SAW. Jadi satu kali Aisyah pun ditanya orang, kaifa kana khuluqu Rasulillah. Wahai Aisyah, wahai ibu orang mukmin, bantu akhlak Nabi itu. Ditanya orang ke Aisyah. Ada apa Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Bantu dalam Quran itu yang dikerajokan Rasulullah. Itu jawaban bini Nabi. Kini kau bertanya sama ibu-ibu nak bantu akhlak apa tu di rumah tu? Kira-kira ada apa tu? Lebih saya ibu menjawab, akhlak apa pajama sama dengan Al-Quran Ustaz. Lebih sah. Tidak. Nah, itu yang jadi masalah bapak. Jangan dari Allah bapak ibu-ibu. Iko tidak di Singkara, tidak di Simawang, tidak di kampung awak, tidak di kampung orang samonya. Jadi rumah tangga Rasulullah, kepala rumah tangganya sebagai suami, akan tu ditanya orang Aisyah, bantu akhlak lagi kau kan sama itu lah. Ada apa Aisyah? Ada Quran ini. Yang ada dalam Quran itu dipraktekkan. Jadi kalau kini orang tanya ke ibu-ibu bantu akhlak apa bu? Ada jawabannya. Galak ada jawabannya. Jadi bapak ibu-ibu rahimahullah, itu yang jadi masalah di awalnya. Rumah tangga awak itu kadang jauh dari rumah tangga Rasulullah SAW. Kemudian dalam hadis lain gambaran rumah tangga Nabi itu, Nabi Muhammad sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud kok pagi atau sore? Pagi sore. Nah ini ada masalah. Jadi Nabi sembahyang tahajud di
rumah Nabi itu sampi. Rumah Nabi kan sekadang aja seketak lah. 5x8 saparoh itu jadi halaman, jadi dapur loh. Sakitnya nama itu. Jadi Nabi waktu sembahyang tahajud itu, Nabi kasudri kira-kira kaki Aisyah di situ. Digeser dari Nabi. Kemudian Nabi sudri. Jika Nabi lah tagak, lah molo Nabi tagak. Nabi kasudri lah tibolo kaki Aisyah di situ. Digeser di Nabi balik. Jadi yang awak ambil di situ bang, sampai rumah Rasulullah, tapi Rasulullah di rumah tu menegakkan ibadah. Sampai tahajud pun Rasulullah di rumah yang sampai itu. Kilo-kilo di rumah ibu-ibu, lihat aja nampak-nampak tahajud. Bakarulah. Kok kaji awak sama awak, dia cara awak, dia orang awak, mana kaji jauh-jauh sampai ke Palestina, sampai ke Jakarta, dia kaji di rumah tangga awak ini awak. Lihat aja nampak-nampak tahajud pun. Nah, rajin tu lain dia cik. Kelas 10 anak, orang 10. Bapak ibu-ibu rahimakumullah. Rumah tangga Rasulullah yang ukurannya berat tadi sekitar 5x5 atau 5x8 itu pula dibagi-bagi. Tapi rumah tangga itu menampakkan kesalehan, gambaran orang-orang saleh di dalamnya. Kini yang jadi masalah ya awak. Di rumah tangga awak kan awak cuma membandingkan tadi bantu rumah tangga Rasulullah, bantu rumah tangga awak. Tentu kalau awak telah terlongsong di bawah dah. Kau pak pajak awak model itu, kau mak di rumah lah bantu itu loh. Itulah selesai. Tentu perubahan yang awak inginkan itu karena muda-muda oleh. Jangan bantu kami adalah tua-tua berdoa. Bana anak awak kau nanti kan itu kajian kau mau pulang. Kalau awak kan langsung saya doa. Nah, adik-adik yang masih muda karena anak awak itulah hal yang perlu awak tanamkan di rumah tangga dari kini supaya rumah tangga anak awak lebih elok daripada rumah tangga awak. Maka yang pertama yang harus ada di rumah tangga itu adalah ayah dan ibu harus menjadi tauladan. Ayah, ibu harus menjadi tauladan. Tauladan pertama tentu adalah ayah. Tadi wak ceritakan Nabi Muhammad di rumah tu suka menolong karajo sama di orang rumahnya. Maka kalau di rumah tangga harus tauladan, apa-apa mulai besok pagi harus mencuci piring itu. Setuju betul? Nah, setidaknya sesekali harus jadi tauladan awak di rumah tangga awak. Itu masalah untuk ibu. Tapi tentu as-salatu imam. Dalam masalah sembahyang, apa ibu harus jadi tauladan bagi anak. Babana guru di MDA menyuruh anak sembahyang kamu saji pakai absen buku agenda Ramadan. Tapi kalau Pak lama tidak kamu saji, itu susah itu nanti kamu saji. Atau guru MDA jadikan didikan subuh itu siko. Lain diantar dia Paknya sampai pintu masjid sudah tu pulang melihat satu sembahyang. Itu kan kurang tauladan tu. Sudah disiko kalau jauh bawa tangan pulang tu memperhatikan benda itu. Kalau disiko sama ada sudah. Jadi memperbaiki rumah tangga bukan yang pula yang pertama. Di rumah tangga harus ada tauladan dari apa ibu. Apalagi kini orang di mama tahfiz lah pada saya. Tahfiz pula wajib kini. Kalau lebih anak kini dibanding awak dulu. Bana rusak orang ini kadang-kadang Allah jawab masalah hafal Quran. Ya ini awak sampaikan. Anak-anaklah dibina tahfiz di mama. Tapi nampak dia di rumah apa dua mak dia tak pernah baca Quran loh. Di siko jadi masalah anak wak lah banyak hafal Quran lah, do tahfiz sekolah di MDA.
Tapi kadang tauladan di rumah tangga tu tak ada. Akhirnya lalih saja. Lalih cara perempuan ni paham ibu lalih tu. Tak ada tinggal je Allah je. Jadi yang pertama pesan awak malam kini, berikan tauladan di rumah tangga oleh apa dan ibunya. Nak urus sekolah apa ibu biasanya? Ibu. Nak urus anak di MDA? Ibu. Kalau apa? Kalau Luqmanul Hakim, Luqman itu apa ibu? Apa jadi apa pun yang bertanggung jawab dalam mendidik anak. Bapak paling baik itu di pundak bapak. Sudah tu baru di pundak ibu-ibu. Ini paham bu? Ibu dah nampak ni paham bu? Bapak ibu jamaah rahimahullah itu yang pertama harus ada tauladan di ayah di maknya pakar ibadat, pakar akhlak, pakar tingkah laku. Balonnya nak sama Pak Quran di rumah dicarinya mak nonton sinetron jadi TV saya tahu. Dicarinya Pak ni lah meniko saya apa ni meniko duduk di lapau leh. Tu baru anak kan jadi hafiz Al-Quran, kan jadi orang yang sukses. Itu yang pertama. Yang kedua, di rumah tangga itu harus barangan halal. Apa yang kedua lagi? Karena awak supaya taruh berdoa, taruh termasuk doa untuk anak awak. Ya Allah, jadilah anakmu anak yang saleh. Itu doa awak. Suksesnya juga kerja, sehatnya badannya, selamatnya dari corona. Itu doa awak. Kau yang dirantau murahnya rasakinya jauh, ya dakiknya rasaki jauhnya dari penyakit. Itu doa awak. Lain. Syarat makbulnya doa itu salah satunya adalah makanan yang halal. Ya, dalam hadis kullu lahmin nabata min haramin fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram narako tampainya. Narako itu namanya. Apa Nabi menceritakan tentang zakar rajulah. Seseorang yang berdoa ya Rabb, ya Rabb. Yulah khusyuk pada berdoa ya Allah berdoa. Tapi apa kata Rasulullah? Mat'amuhu haram, ghuziya bi haram, wa malbasu haram, fa anna yustajabu lah. Nanti makannya nan haram, nanti minumnya nan haram, pakaiannya dari yang haram, digadangan jupiti haram. Fa kaifa yustajabu lah, balokah dikabulkan doanya. Maka di rumah tangga itu awak harus hati-hati benar. Yang awak makan, yang awak minum, yang awak pakai itu harus yang halal. Karena kalau ada yang haram di rumah itu yang dimakankan karena uang sekolah anak, itu hilang berkah. Doa tidak dikabulkan, termasuk berdoa akan menjadi anak yang saleh. Kalau bisa rumah tangga Rasulullah loh. Tapi kalau yang di rumah itu baru 5 lo yang haram, tentu tidak mungkin. Waktu orang balik di undangan itu ayat tulis semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kalau yang haram yang banyak di rumah dia mungkin tidak lah. Lambabi aja sekali. Tentu akan sudah ceramah. Bapak Ibu rahimahumullah, maka tugas awak kini selaku apa harus memperhatikan yang ada di rumah awak. Termasuk ibu-ibu pulang di kos sebelum masuk rumah tu cari ada rumah tu. Dari atapnya, pintunya sampai ke bawah sampai ke tanahnya, lain tak dari tanah yang halal. Dan di kota tanahnya tanah sia dia orang baga awak tu ambil rumah situ. Kemudian seng rumah hendak seng usadi nama bawah. Termasuk yang dalam rumah gua ada kali pilih yang tidak kali PKK kita pulang lah. Nah, tidak pilih yang waktu guru PNS ini sekolah tu pilih untuk pulang. Dan di rumah tu jam dari so satunya harus barang yang halal.
Tak masuk ibu-ibu apa-apa pai ke sawah kaparak caliak sawah dan kawak kakuk itu jadi sawah yang halal. Dan sawah yang haram ni kok. Awak kan sama orang Minang nak. Orang paling rajin bercakap perkara tanah tu di Indonesia orang Minang kapau lah. Kama saya pai orang ke sidang pengadilan sidang yang paling banyak perkara tanah setan. Maka awak nak kabatanam nak kabaladang harus hati-hati benar. Biarlah awak rugi di dunia mana di akhirat daripada baca kalau perkara sumpadan sajangka atau jangka. Jadi apa-apa ibu rahimahumullah kini kok ni banyak orang baca perkara rumah tangga. Di Indonesia kan kalau tadi baca perkara tanah orang awak daripada santiang baca lah perkara tanah. Tak masuk perkara cerai. Nah, orang Indonesia kok rata-rata perceraian di Sumatera Barat lah melebihi rata-rata perceraian secara nasional. Artinya di Indonesia kok tak masuk dan hobi bercerai orang awak. Betul bro? Anda percaya tanyalah orang pengadilan. Ya ustaznya. Kalau kita tinggal kampung 3 sehari orang bercerai itu bayang. Bila orang Labuan kok sakinah mawaddah warahmah bahagia. Jadi mungkin tinggal agam 3 orang bercerai dalam sehari dia bayar. Jadi rusaknya rumah tangga itu boleh jadi bermula dari situ. Banyak barang yang haram di rumah, yang kali makan, yang kali minum. Iko yang harus awak waspadai, hati-hati awak. Supaya rumah tangga itu rumah tangga Rasulullah kan itu gambarkan tadi. Yang ketiga, hiasilah rumah itu dengan bacaan Al-Quran. Apa harus menyanyikan waktu untuk membaca Al-Quran di rumah? Ibu harus menyanyikan waktu untuk membaca Al-Quran di rumah. Rumah kalau tidak dibacakan Al-Quran, tidak dibacakan ayat-ayat Allah, setan itu namanya rumah. Dicari TV orang mati lanjang, orang berjoget, orang menari. Kalau tidak laku TV anak-anak ambil HP dalam kamar, dalam kerana kan Rasul saja jadi namanya itu. Kalau tidak hati-hati awak Allah nilai rumah tangga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat lastum ala sayyin hatta tuqimut Taurat, tidak ada nilai kamu di depan Allah sampai kamu menegakkan kitab Taurat. Itu cerita Bani Israel. Kalau timbul jawab, tak ada haragu rumah waktu di hadapan Allah kalau tak tagak ketaatan di rumah tangga. Barabana rancak rumah awak punya rancak di dalam rumah. Tapi kalau tak ada orang rukuk sujud membaca Quran di rumah, tidak ada artinya di hadapan Allah. Babana sukses anak awak dan sudah jadi dokter dan sudah jadi hakim, dari kau jadi pejabat, orang kaya di Jakarta, orang sukses di Malaysia. Barabana kaya rumah awak, tak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau di rumah tangga itu isinya bukan orang-orang saleh. Ya, itu yang perlu jadi ragungan bagi awak apa-apa ibu-ibu rahimahullah. Di mana nilai rumah tangga waktu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya judul ceramah awak tadi, rumah tangga awak, rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah tahajudnya jangan awak caritakan ragukan. Kalau mama semua yang tahajud, jangan mama mau tahajud lah. Biasanya ngerajin tahajud kok mama. Kalau papa lah hijau sekali. Ayat ini baca oleh seorang. Dia baca Yasin. Tidak rendah ayat pendek-pendek. Nabi Muhammad pernah satu kali sembahyang malam.
Dek rumah Nabi ku sampai musaji ditirulah oleh sahabat Nabi Huzaifah. Nabi takbir, Allahu Akbar. Baca Nabi Fatihah. Kemudian dibaca Al-Baqarah. Kata orang di belakang mungkinlah satu ayat buat Nabi. Kira dia indah. Lah 200 indah je. Lah selesai tu Al-Baqarah indah je buat Nabi. Nah, paralah Nabi sembahyang. Dikiranya lah sudah Al-Baqarah mungkin Nabi buat. Kiranya indah taruh je kali Imran. Mungkin sudah Ali Imran pun buat Nabi. Kiranya indah taruh je kali Nisa. 800 5 juz baru Nabi buat. Coba ya. 5 juz rakaat. Awak ni tak leh. Leh apa? Nah. Kemudian itu ibadah rumah tangga Rasulullah SAW. Bapak Ibu rahimahumullah. Jadi kaji yang kawan bawa pulang malam ini, yang pertama bapak ibu-ibu bau saulah memberikan tauladan kepada anak-anak awak. Yang kedua tadi yang di rumah awak tu yang halal adanya. Kau ada yang haram-haram yang nak jaleh-jaleh, yo selesaikanlah supaya berhasil adanya. Kemudian isilah rumah tangga dengan membaca Al-Quran. Sediakan waktu untuk Al-Quran. Nah, itulah kaji awak ini. Pantun terakhir ni aku tak ada kepada panjang lah. Pantun ramai panjang lah. Ramilah pasal padang panjang, rami diorang tua, muda, nenek dunia. Kau ada umur sama panjang, insyaAllah awak bertamu badia. You ingin? Lain. Tak sesimbang bapak dari tadi yang orang. Nah, ibu-ibu, hendaklah. Nah, jadi tuntut bertamu apa dia? Tak bertamu di dunia, bertamu di akhirat. Ibu surga neraka. Surga Pak situ pendiam sendiri tadi Pak. Yang senyum-senyum tidak masuk arah Pak. Mungkin ini sesekali bertemu ya Allah. Lalu tahu leh tasya masuk surga, tasya masuk neraka. Tapi namanya di neraka itu ibu. Namanya di neraka itu ibu. Tidak ibu risiko loh. Jadi kok dulu ibu-ibu apa-apa ke surga. Kalau aku Ustaz Rudi disuat rencana kami berdua Pak, kami di Sarbo itu disuat di Sarbo Firdaus nampak yang tinggi ya, itu jadi kami disuat. Amin. Apa-apa dari ibu lima Sambo salah Amor ulama ketua MUI itu dari dulu ya. Tidak tahu mana tasya yang masuk Sarbo tasya tidak tahu Pak. Jadi kok dulu apa ibu-ibu kasar gua bisa cari-cari adalah gua ke belakang ya. Tapi kok ambo yang dulu awas mencari keadaan lah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.